Baik anak-anak, tadi kasusnya adalah kasus yang kedua, yaitu menambah atau meniadakan jenis produk atau departemen. Nah, kita bahas dulu yang meniadakan jenis produk atau departemen. Nah, ini adalah biaya-biaya ya, tadi sudah dibahas, yang akan kita yang terkait ya dengan pembahasan kali ini, yaitu ada avoidable cost, unavoidable cost, dan opportunity cost. Nah, ini salah satu contohnya ya, kasus di mana sebuah departemen store itu memiliki 3 departemen utama, yaitu departemen makanan, pakaian, dan elektronik. Nah, kemudian ternyata departemen pakaian ini selama beberapa tahun terakhir ini mengalami kerugian gitu ya. Sehingga manajemen mempertimbangkan apakah akan menutup departemen pakaiannya atau akan melanjutkan departemen pakaian ini. Nah, yang pertama dilihat adalah yang dianalisis data dari kejadian di masa lalu ya, di mana ada penjualannya berapa masing-masing departemen, kemudian biaya variabelnya dilihat struktur biayanya. Di sini penjualannya kalau pakaian itu 5.000 unit, makanan 4.000, dan elektronik 500 unit. Jadi jumlahnya 9.500, ini dalam ribuan ya, jadi 9.500.000 unit ya. Kalau ini berjalan semuanya. Kemudian biaya variabelnya masing-masing seperti yang ada di dalam tabel ini ya, jumlahnya Rp7.100.000. Nah, margin kontribusi tadi hasil penjualan dikurangi dengan biaya variabelnya. Kita lihat di sini margin kontribusinya masing-masing 1.000 untuk pakaian ya 1 juta ya, makanan 1.200.000 dan elektronik 200 sehingga jumlahnya sekian. Nah, kemudian biaya tetapnya ada 2, biaya terhindarkan ya, seperti ini, kemudian tak terhindarkan ya ini. Nah, kemudian jumlah dari biaya tetapnya seperti ini ya, tampak dalam tabel. Kemudian laba atau ruginya ini kelihatan dari sini bahwa departemen pakaian ini rugi sebesar Rp50.000 ya. Kemudian makanan 200.000, elektronik, makanan dan elektronik untung ya. Keuntungannya 200.000 dan 25.000. Ya, sehingga keuntungannya ini jumlahnya 225 ya, dikurangi kerugiannya 50, jadi 175. Nah, berdasarkan data perhitungan rugi laba 3 departemen itu, berdasarkan perhitungan rugi laba ketiga departemen ya, yang sudah membuat uraian mengenai pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Jadi ini data perhitungan laba ruginya ya, kemudian kita akan melihat kedua alternatifnya itu seperti apa. Apabila ingin ditiadakan ya kan, karena karena departemen pakaian tadi dilihat rugi ya sebesar Rp50.000. Nah, kemudian di sini kita uraikan dua alternatif itu. Jadi alternatif 1 meneruskan dengan departemen pakaian, seperti biasanya gitu ya. Kemudian pilihan kedua adalah tadi meniadakan satu departemen yang rugi tadi, yaitu departemen pakaian. Kemudian kita lihat perbedaannya. Nah, tadi kan sudah dilihat ya, sudah jelas bahwa kalau meneruskan tuh penjualannya 9.500.000, biaya variabelnya 7.100.000 dan seterusnya ya. Laba sebelum biaya tak terhindarkan yang diperhitung. Laba sebelum biaya tak terhindarkan diperhitungkan 1.075.000. Jadi ini ya. Ini kalau 3 departemen berjalan seperti biasanya seperti ini. Nah, kalau kita tiadakan departemen pakaian, ini
maka kita hilangkan tadi yang sisi paling kiri, ya maka menjadi seperti ini, penjualannya hanya 4.500.000. Berapa perbedaannya? Perbedaannya 5 juta. Perbedaannya 5 juta rupiah. Kemudian biayanya berapa? Biaya variabelnya perbedaannya 4 juta, tak terhindarkan, biaya tetap terhindarkan ya, itu 750.000 dari 1.325.000 dikurangi 575.000, maka diperoleh 750.000. Nah, ini jumlah biayanya, ya, jumlah biayanya. Sehingga ini laba sebelum biaya tak terhindarkan diperhitungkan. Ini masih ada labanya ya, perbedaannya. Perhatikan kolom perbedaan pada tabel di atas, pendapatan yang dikorbankan atau opportunity cost kalau perusahaan meniadakan berpakaian adalah 5 juta rupiah. Jadi 5 juta rupiah. Hasil penjualannya perbedaannya itu 5 juta rupiah kalau ditiadakan. Ya, jadi kita kehilangan 5 juta rupiah hasil penjualan. Nah, lebih besar dari biaya yang dapat dihindarkan. Ya. Yang dapat dihindarkannya adalah 4.750.000 apabila perusahaan meniadakan departemen pakaian. Jadi masih ada selisih gitu ya, sebesar 250.000 rupiah. Jadi keputusannya sebaiknya diambil adalah tetap meneruskan departemen pakaian. Jadi dibandingkan biaya yang biaya yang terhindarkannya ya, hasil penjualannya dengan yang biaya terhindarkan masih lebih besar, masih ada selisih sebesar 250.000. Jadi tetap diteruskan saja walaupun kalau melihat laba ruginya ya, kalau melihat laba ruginya itu ada kerugian sebesar 50.000. Tetapi kalau lihat dari biayanya ya, terutama biaya yang tidak yang terhindarkan ya, itu masih lebih baik kalau kita melanjutkan untuk membuka departemen pakaian. Nah, jadi begitu ya contohnya. Kemudian kasus yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin menambah jenis produk atau departemen ya. Contohnya ini masih dengan kasus yang sebelumnya ya. Ditambah alternatif departemen kosmetik dengan informasi taksiran penjualan. Jadi kita taksir ya, misalnya departemen pakaian ini tadi kan rugi, mau diganti dengan departemen yang baru ya. Departemen tadi kan adanya pakaian, makanan, elektronik. Nah, pakaian ini bagaimana kalau kita ganti dengan kosmetik ya? Nah, tapi kira-kira berapa hasil penjualannya ya kalau misalnya kosmetik itu dibuka ya, departemen itu ditambahkan di dalam perusahaan gitu. Nah, kemudian ditaksirlah penjualannya kira-kira 3 juta rupiah kalau kosmetik itu ada ya penjualan. Nah, biaya variabelnya totalnya 2.100.000 dan biaya tetap terhindarkannya 350.000. Alternatifnya gimana ini? Apakah kita teruskan departemen pakaian atau kita ganti departemen pakaian dengan departemen kosmetik? Nah, ini tabel yang bisa kita analisis ya. Ini tabel yang menunjukkan cara menganalisisnya. Oh, ini yang sebelumnya ya. Ini departemen kosmetik oleh diganti departemen pakaian dengan kosmetik, maka penjualannya menjadi 7.500.000 dengan dengan estimasi penjualannya sebesar 3 juta per tahun mungkin, per periode lah ya. Kemudian biaya variabelnya sekian, jadi margin kontribusinya adalah 900. Nah, biaya tetapnya terhindarkan dan tak terhindarkan ini, sehingga dilihat laba ruginya yang akan mungkin terjadi adalah 475.000 rupiah. Seandainya departemen pakaian akan diganti dengan departemen kosmetik. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana pilihan yang harus dipilih yang mana gitu? Apakah akan diteruskan seperti biasa dengan departemen pakaian, ataukah akan
diganti dengan departemen kosmetik. Nah, ini penjualannya ya, perbedaannya bagaimana tuh kalau alternatif 1 dan alternatif 2? Perbedaannya ada Rp2.000.000 antara meneruskan seperti biasa ya, dengan mengganti dengan departemen kosmetik. Kemudian Rp2.000.000 bedanya. Kemudian biayanya ini seperti ini ya, dan jumlah biayanya 2.300.000 ya. Nah, selisihnya bagaimana? Selisihnya adalah laba sebelum biaya tak terhindarkannya Rp7.075.000 dan apabila diteruskan seperti biasa, dan alternatifnya adalah Rp1.375.000. Jadi perbedaannya malah lebih kecil ya, selisihnya. Ternyata biaya opportunity cost-nya kalau alternatif 2 dipilih yaitu Rp2.300.000, lebih kecil dari biaya yang dapat dihindarkan yaitu sebesar Rp2.000.000 ya. Jadi keputusan sebaiknya adalah mengganti departemen pakaian dengan departemen kosmetik. Nah, ini terbalik ya. Jadi kalau biaya penjualannya 2 juta ya, seperti yang tadi ini ya kan, sama dengan yang tadi nih. Kalau masih ada selisih, ini terbalik ya ini. Jadi ini sebaiknya tetap pada meneruskan departemen pakaian karena 2 juta ini lebih kecil ya daripada biaya yang terhindarkannya. Jadi sebaiknya yang diambil adalah ini meneruskan ya departemen pakaian daripada menggantinya dengan departemen kosmetik. Kemudian keputusan lainnya adalah apakah membuat sendiri atau membeli. Nah, ini juga contohnya jika perusahaan dihadapkan pada pilihan membuat sendiri bahan pembantu proses produksi, jika kapasitas produksi perusahaan cukup tersedia atau justru membeli dari luar. Jadi selalu asumsinya pilihan ini adalah ketika kapasitas perusahaan itu cukup tersedia proses produksinya ya, memungkinkan. Nah, ketika kapasitas memungkinkan, apakah kita akan membuat sendiri atau membeli saja gitu ya. Nah, ya, dilakukan analisis pendapatan dan biaya diferensial. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang perakitan sebenarnya dapat memproduksi sendiri suatu jenis suku cadang yang diperlukan. Berikut adalah perhitungan biaya produksi suku cadang. Nah, biaya bahan bakunya Rp30 per unit, biaya tenaga kerja langsungnya 40 unit, biaya overhead-nya variabel dan biaya tetap, akhirnya di biaya total produksinya 180. Nah, ini apabila memproduksi sendiri. Nah, kemudian ada perusahaan lain dengan, kalau misalnya kita beli dari perusahaan lain ya, itu Rp150 per unit harga pemesanannya. Nah, berarti pilihannya membuat sendiri atau memesan pada perusahaan lain. Kalau kita lihat ya, kalau kita produksi sendiri itu Rp180 per unit ya biayanya. Tapi kalau pesan dari orang lain itu Rp150 per unit. Ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah betul pilihan kita misalnya memilih beli aja deh dari orang lain suku cadangnya daripada kita buat sendiri malah lebih mahal atau bagaimana? Nah, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan biaya terhindarkan dan mengabaikan biaya tidak relevan atau biaya yang tidak terhindarkan, seperti biaya alokasi dari departemen lain. Ya. Biaya yang tidak terhindarkan, biaya alokasi dari departemen lain itu tidak bisa dihindarkan. Apakah membeli sendiri atau membuat, tetap saja ini akan terjadi, maksudnya akan menanggung, biaya itu akan muncul. Biaya penyusutan, gimana? Karena biaya penyusutan itu kan sudah terjadi dari masa lalu ya, dari mungkin penyusutan apa mesinnya atau peralatannya atau penyusutan aset tetap lainnya ya. Jadi kalaupun misalnya kita membeli dari luar,
tetap aja biaya penyusutan itu tetap muncul gitu, tetap ada. Jadi nanti kita menanggung selain biaya yang tidak terhindarkan, nanti ada biaya lain juga tambahannya kan. Jadi yang perlu diperhitungkan dalam analisis pengambilan keputusan adalah hanya biaya yang relevan saja. Ya, jadi kalau biaya yang tidak relevan, yaitu biaya tadi tidak terhindarkan, seperti biaya alokasi dari departemen lain, biaya penyusutan. Nah, itu yang seringkali kita salah dalam mengambil keputusan, karena kita hanya menghitung biaya tambahannya saja gitu, tanpa melihat bahwa biaya alokasi dari departemen lain, biaya penyusutan, atau biaya tidak terhindarkan lainnya akan tetap muncul juga gitu, tidak serta-merta hilang. Nah, ini contohnya. Nah, biaya bahan baku kalau membuat kan 30, kalau membeli itu tidak ada kan. Tenaga kerja langsung juga tidak ada. Biaya overhead juga tidak ada kan kalau membeli. Kalau membuat ya muncul biaya gaji. Nah, berarti yang kita perhatikan hanya biaya-biaya yang diferensial saja yang relevan. Jadi biaya yang relevannya 110. Sedangkan kalau membeli tadi kan kita nggak tahu dari mana itu biayanya, pokoknya 150 kita bayar atau kita harus beli. Jadi sebenarnya kalau kita membuat sendiri, ya itu biaya diferensialnya itu 110, sedangkan kalau membeli 150. Jadi masih ada selisih yang menguntungkan Rp40 per unit suku cadang. Sehingga lebih baik membuat sendiri saja, walaupun kelihatannya harga produksinya kalau di total itu 180. Jadi harus berhati-hati dalam mengambil keputusan ya dengan ilmu yang memadai seperti ini ya. Kemudian ada keputusan menjual atau memproses hasil produksi lebih lanjut ya. Ada kalanya perusahaan dihadapkan pada alternatif menjual barang setengah jadi atau melanjutkan untuk diproses menjadi barang jadi. Nah, di sini juga diperlukan analisis terhadap biaya relevan. Ya, apakah mau menjual atau memproses lebih lanjut. Misalnya dijadikan produk jadi gitu ya. Perusahaan menghasilkan 10.000 unit produk A. Untuk mengolah produk A diperlukan biaya produksi Rp300 per unit. Produk A dapat dijual dengan harga Rp500 per unit. Ya. Jadi tadi saya ulangi ya, perusahaan hasilnya 10.000 unit produk A. Kemudian untuk mengolah produk A perlu biaya produksinya 300 rupiah per unit. Jadi untuk mengolah lebih lanjut maksudnya ya. Kalau produk A ini kita lanjutkan, kita perlu biaya lagi Rp300 per unit. Produk A itu dijual, kalau misalnya langsung dijual itu Rp500 per unit. Selain itu produk A juga dapat diproses lebih lanjut. Ini sebenarnya saya takutnya salah memahami. Perusahaan menghasilkan 10.000 unit produk A. Untuk mengolah produk A diperlukan biaya produksi. Bukan biaya lebih, ini biaya produksinya Rp300 per unit. Kemudian produk A dijual dengan harga Rp500 per unit. Tapi seandainya produk A misalnya diproses lebih lanjut menjadi produk B, ya maksudnya produk A itu setengah jadi ya. Kemudian diproses jadi namanya jadi produk B. Harga jualnya Rp750. Kalau langsung dijual itu Rp500. Ya. Untuk mengolah produk A menjadi produk B diperlukan tambahan biaya Rp25 per unit. Jadi yang tadi Rp300 itu harga untuk membuat produk A ya. Kalau dijadikan produk B, biaya tambahannya Rp25 per unit. Setiap 80 unit produk B memerlukan 100 unit produk A. Jadi kalau kita produksi 80 unit produk B, ya kita perlu 100 unit produk A. Ini agak lumayan juga nih.
kasusnya ya. Sambil difoto ya Nana ya. Udah nggak? Ini lengkap nggak? Saya foto dulu ya. Sama bikin ini ya, bikin apa? Absen ya di grup, absen manual juga supaya nggak lupa. Di grup, Bu. Ya, nanti aja udah selesai sama saya mau buka LMS nanti ya kalau udah selesai. Ini skill sharingnya ini. Nah ini hasil ya kita pahami ya pelan-pelan ya. Kalau kita jual langsung, kemudian kalau diproses lebih lanjut, dan ini adalah perbedaannya. Di hasil penjualannya, ini kan ya, kalau menjual langsung tadi kan memproduksinya 10.000 unit. Harganya jualnya kalau hanya langsung dijual dalam bentuk produk A itu Rp500. Berarti hasil dari penjualan langsung itu 5 juta rupiah. Ya. Nah, biaya produksinya 10.000 kali Rp25. Sorry. Ini kalau langsung kan ini udah jadi ya. Kita langsung aja hasil penjualannya 10.000 dikali 500. Jadi 5 juta. Jadi totalnya kalau menjual langsung ini 5 juta rupiah. Kemudian kalau diproses lebih lanjut, harga jualnya berapa? Kan kalau dijual diproses lebih lanjut ini 8.000 rupiah ya, 8.000 unit ya yang dihasilkan. Coba saya lagi. Setiap 80 unit produk B memerlukan 100 unit produk A. Jadi karena ada perbandingan seperti itu, maka yang bisa dihasilkan hanya 8.000 ya. Karena ternyata dari 10.000 yang dihasilkan itu produk A ini hanya bisa menghasilkan 8.000 unit produk B dan harga jualnya lebih tinggi, jadi Rp750. Jadi hasilnya adalah 6 juta rupiah. Nah, biaya produksinya 10.000 dikali 25, ini tambahannya yaitu 250. Nah, kalau menjual langsung kan tidak ada tambahan biaya produksi. Kalau menjual langsung, menjual lebih diproduksi lagi menjadi produk B, ada biaya produksinya lagi sebesar Rp250.000. Sehingga 6 juta ini harus dihitung juga dikurangi dengan biaya produksi lebih lanjut, yaitu 250.000. Sehingga hasilnya adalah 5.750.000. Nah, perbedaannya gimana? Kalau dilihat dari penjualannya, kalau menjual langsung diperoleh hasil penjualan 5 juta, kalau diproses lebih lanjut ada hasil penjualannya 6 juta, jadi ada selisih 1 juta lah, selisih lebih besar kalau kita proses lebih lanjut menjadi produk B. Ada selisih penjualan 1 juta rupiah. Dikurangi dengan biaya produksinya. Biaya produksinya. Tadi selisih hasil penjualannya 1 juta rupiah. Selisih produksinya, biaya tambahannya 250.000. Nah, jadi yang dihitung itu perbedaan-perbedaannya. Kalau menjual langsung dengan diproses lebih lanjut, kita punya kelebihan dari hasil penjualan 1 juta rupiah, tapi ingat ada tambahan biaya produksi sebesar 250.000. Masih ada nggak selisihnya? Masih ada 750.000 rupiah. Bisa ke bawah, bisa juga dari samping. Ya. Jadi bagaimana mana yang lebih menguntungkan? Apakah produk A diproses lebih lanjut jadi produk B, ataukah cukup dijual langsung aja? Kalau lihat dari tabel ini, produk A diproses lebih lanjut menjadi produk B karena ada selisih sebesar 70. Jadi pilihannya lebih baik diproses lebih
lanjut, walaupun ada tambahan biaya produksi 150.000, tapi masih ada lebihnya gitu loh dari hasil penjualannya. Hasil penjualan lebih besar daripada biaya produksinya adalah 250.000. Nah, biaya produksi produk A sebesar Rp300 tidak dimasukkan dalam perhitungan sebab biaya itu tidak relevan. Karena itu sudah lewat. Ya. Jadi karakteristik biaya relevan adalah yang akan datang, sedangkan biaya produksi produk A telah terjadi sebelum pembelian atau dilakukan. Jadi yang tadi yang Rp300 ini bukan biaya relevan, tapi merupakan biaya irrelevan. Kenapa? Karena Rp300 ini adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu. Di masa lalu itu kapan? Ya ketika kita tidak punya pilihan untuk melanjutkan ke produk B. Produk A-nya tidak diproses ke produk B. Jadi ketika sudah jadi produk A, biaya 300 itu sudah biaya yang terjadi, gitu, tidak perlu dihitung lagi. Sedangkan kalau kita membuat satu pilihan lain atau ada pilihan lain, yang harus kita hitung adalah yang akan datang, yaitu yang terjadi ketika pilihan itu muncul, gitu ya. Jadi yang Rp250, Rp25 per unit inilah yang merupakan biaya relevan. Gitu ya anak-anak? Ada pertanyaan? Nanti ini baru gambaran, terus nanti kita ke sesi 5-nya akuntansi pertanggungjawaban. Nah, baru sesi 6-nya kemungkinan nanti kita ke harga jual normal dulu. Nah, baru ini membahas keputusan-keputusan ini nanti di sesi setelah UAS kelihatannya sih. Kalau nggak salah ya nanti kita lihat deh di itunya ya. Ada pertanyaan? Oke ya, kalau nggak ada nanti boleh disampaikan di apa, kalau nggak ada sekarang mungkin mau dibaca-baca dulu, nanti di grup boleh. Gitu ya anak-anak, terima kasih atas kehadirannya. Saya mau buka LMS ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.